Masuk lokasi baru bikin operator ketar-ketir. Dan hari ini ternyata kaca baruku datang dan langsung dipasang. Nah ini kali ini waktu aku berangkat, ini posisi dudukku berada di belakang mesin klotok. Karena di tempat duduk depan itu udah nggak muat, jadi aku berada di sini gitu ya, sambil kebisingan dikit lah. Jadi hari ini ada mekanik XCMJ masuk lokasi. Katanya sih mau ngecek unit yang mengalami low power. Nah ini setelah sampai lokasi sambil nunggu mekanik benerin unitnya, ini kami ngobrol bahas tentang lokasi yang akan dikerjakan nanti. Kira-kira gimana lokasinya, dalam apa enggak ya? Dan ini setelah kita masuk lokasi baru, ternyata airnya dalam banget. Ya nggak banget. Ya tapi cukup membuat trekku hilang pada saat kerja. Dan untuk di lokasi ini ternyata kayu galamnya tuh nggak ada sama sekali. Adanya cuma rumput-rumput kayak gini tuh. Rumput kayak gini ditambah lagi airnya yang dalam, makin susah. Aduh. Sebenarnya aku males banget ketemu lokasi yang kayak gini ya. Walaupun bawahnya keras, namun kerjaan kayak gini tuh nggak kelihatan. Dan ini sampahnya ketika ditumpuk hilang. Dan ini Mas Jaki pun keluar dari lokasi ini. Katanya pusing lihat lokasi yang kayak gini. Lokasinya tuh penuh air. Lokasi penuh air kayak gini dan bawahnya keras. Kalau pakai mating pasti akan boros. Kira-kira betul apa enggak nih bosku ya? Atau cuma aku aja yang boros ya ketika ketemu lokasi kayak gini pakai mating? Nah ini Mas Tapit bisa-bisanya di tengah hutan kayak gini tuh dapat kelapa muda. Kira-kira dapat di mana ini ya? Dan ini kebetulan banget waktu aku mau makan siang, ini kaca pintuku datang. Jadi selama ini sebenarnya aku nggak pernah ngasih tahu ke kalian bahwa kaca pintuku tuh pecah. Karena feelingku yakin pasti itu akan dihujat sama kalian. Jadi ini tuh pecahnya bukan karena waktu nerobos jalur pancang jalannya mundur ya. Jadi cukup aku dan temanku aja yang di lokasi ini yang tahu. Karena itu juga nggak penting sih. Untuk masang kaca kayak gini tuh harus pakai lem bosku ya, supaya kacanya itu nempel di pintu. Dan ini setelah dikasih lem sama Bang Farel, ini langsung dipasang kacanya. Mantap. Oh ya, untuk kaca ini kacanya asli bosku ya. Dan ini kacanya aku beli sendiri. Ya sebenarnya gajiku sih yang dipotong buat beli kaca, buat gantiin kaca yang pecah. Jadi peraturannya kalau di sini tuh kacanya pecah langsung diganti. Walaupun nggak ada peringatan sama sekali awal kerja gitu ya, nggak ada pemberitahuan. Lagian pula siapa juga yang mau mecahin kaca ya. Jadi untuk harga kaca pintu bawah kayak gini, aku kemarin kena potongan 1.200.000 lebih gitu ya. Lumayan kan itu. Makanya untuk kalian saya ingetin buat teman-teman selalu hati-hati kalau membawa unit antisipasi kaca itu bosku ya, supaya jangan sampai kejadian seperti kaca saya. Ya kalau PT-nya paham, kalau nggak paham kan ya lumayan ganti rugi kayak gini bosku ya. Dan ini setelah kacanya terpasang, ini kita kembali lagi masuk kerja bosku ya. Walaupun harinya udah sore dan kerjaan tinggal sedikit, paling nggak ya ada ngebantu gitu ya, supaya kerjaan tersebut makin cepat selesai. Kerjaan pun selesai, waktu pun udah sore, ini saatnya kita pulang bosku ya. Dan begitulah cerita kita hari ini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya bosku ya. Buat teman-teman operator dimanapun kalian berada, salam satu hobi, salam kuku baja, dan salam sobat macul. Oh iya, ini kita saat pulang ini dikejar-kejar sama hujan lagi nih bosku. Ya mudahan kita duluan yang sampai gitu ya, sebelum hujan turun.